Perlu kita pahami hadirin sekalian, ketika kita melakukan perbuatan dosa ghibah, dosa ghibah ini tidak cukup dihapus Pak dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Dosa ghibah ini tidak cukup dihapus dengan puasa Ramadan, puasa sunnah yang tekun kita lakukan. Dosa ghibah ini tidak bisa dihapuskan dengan pahala sedekah yang kita rajin lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Hadirin jamaah salat subuh yang kami muliakan dan kami hormati, hafizakumullah. Pagi hari ini Ahad 26 Zulqa'dah 1443 dari hijrahnya Nabi Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, yang bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2022 Miladiyah. Melanjutkan kembali silsilah atau kajian berseri kita, membaca dan mengkaji hadis-hadis yang dihimpun oleh salah seorang ulama Islam, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bab yang keempat hadirin sekalian, bab tentang at-tarhibu min masawi'il akhlaq, peringatan dari akhlak yang buruk. Hadis urutan yang berikutnya yang akan kita baca dan kaji bersama adalah hadis yang ke-14 dari bab yang keempat ini. Hadis tentang penjelasan salah satu dari akhlak yang tercela dalam agama kita, dosa lisan yang mungkin di zaman kita sekarang ini dianggap biasa, yaitu hadis tentang ghibah. Akan datang nanti penjelasannya dalam hadis hakikat dari ghibah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang kita sudah pahami, ghibah adalah merupakan istilah yang disematkan kepada perbuatan orang ketika menggunjing aib atau kejelekan orang lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam.
Para sahabat kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Dikatakan kepada Nabi, bagaimana pendapat engkau wahai Nabi, seandainya yang aku ucapkan ini tentang saudaraku itu benar adanya? Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtah. Nabi kemudian kembali menjawab, seandainya apa yang engkau ucapkan tentang saudaramu ini itu benar ada pada dirinya, maka engkau telah menghibahinya. Wa illam yakun faqad bahattah. Kalau ternyata yang engkau ucapkan itu tidak benar, maka engkau telah berdusta atas dirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dalam hadis ini hadirin sekalian, Rasul alaihi salatu wasalam menjelaskan dalam bentuk pertanyaan kepada para sahabat untuk memahamkan kepada mereka hakikat dari salah satu dosa besar yang ada dalam agama kita, dan ini merupakan kejahatan lisan yang sering diremehkan oleh kita semuanya, yaitu ghibah. Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat kemudian menjawab apa adanya hadirin sekalian, menunjukkan ketidaktahuan mereka. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Para ulama yang memberikan pelajaran berharga, dan ini merupakan pesan di balik jawaban para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bagian dari ilmu, ketika seseorang ditanya dan dia tidak tahu, dia mengatakan Allahu a'lamu, Allah yang lebih tahu. Sehingga hadirin sekalian, ketika kita ditanya oleh seseorang kemudian kita tidak tahu, bukanlah merupakan aib kalau kita menjawab sesuai dengan kondisi ketidaktahuan kita, karena itu sebenarnya adalah bagian dari ilmu. Orang yang berilmu tidak akan gegabah dan sembarangan dalam menjawab, dan tentunya tidak berani untuk lancang menjawab apa yang tidak ia ketahui. Inilah yang ditanamkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan sendiri hadirin sekalian hakikat dari ghibah. Ghibah sendiri kalau kita bedah secara makna asalnya, ini diambil dari bahasa Arab hadirin sekalian, identik dengan kata al-ghaib, yang tidak terlihat, yang tidak nampak. Maka orang yang melakukan perbuatan ghibah, dia melakukan suatu perbuatan yang tidak diketahui oleh saudaranya. Saudaranya tidak tahu menahu apa yang orang lain lakukan terhadap dirinya. Rasul mengatakan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia benci. Dalam kondisi saudara kita tidak tahu dan dia tidak bisa memberikan pembelaan, Pak. Ketika seseorang membicarakan keburukan saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tidak ada di hadapannya, saudara yang dibicarakan kejelekannya tadi tidak bisa memberikan pembelaan, Pak. Ingin membantah atau ingin meluruskan tidak ada daya karena orangnya tidak ada. Inilah hakikat daripada ghibah yang dijelaskan oleh Rasul.
Kalau orang ada di hadapan kita hadirin sekalian, ini namanya mencela, mencaci maki hadirin sekalian. Dan tentunya orang yang kita cela dan caci itu punya kesempatan ya untuk membela diri. Berbeda dengan orang yang menjadi korban ghibah. Dia tidak memiliki kuasa dan daya. Ya bagaimana dia memiliki kuasa dan daya? Ya, dia tidak ada di hadapan orang yang sedang membicarakan aib atau kejelekannya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ayat dalam Al-Quran hadirin sekalian yang juga menyinggung tentang jahatnya dosa ghibah ini, di surah Al-Hujurat ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian ya, menghibahi atau menggunjing sebagian yang lain. Apa kata Allah di kalimat selanjutnya? Di ayat yang sama Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtu. Apakah salah seorang dari kalian itu sudi untuk memakan daging bangkai saudaranya? Tentunya kalian akan membencinya. Allah memberikan perumpamaan hadirin sekalian, orang yang menggibahi saudaranya itu sama saja dengan orang yang memakan bangkai saudaranya tersebut. Ya. Bangkai dari saudara yang dimakan oleh seseorang hadirin sekalian, tentu yang namanya bangkai dia tidak punya daya dan kuasa, Pak. Mau melawan pun tidak bisa, namanya sudah menjadi bangkai. Orang yang menggibahi saudaranya, keadaan saudaranya itu seperti itu, Pak. Dia tidak punya kuasa, tidak punya daya untuk melawan dan membantah. Nah, jeleknya hadirin sekalian, aib yang kita bicarakan, kejelekan yang kita jadikan sebagai bahan pembicaraan, itu adalah ibarat bangkai saudara kita yang kemudian kita makan hadirin sekalian. Ini perumpamaan dari Allah ya, agar kita selalu ingat hadirin sekalian, ketika kita ingin ghibah, ini sama dengan kita memakan bangkai saudara kita ya, supaya kita berpikir hadirin sekalian tidak hanya sekali, Pak, kalau kita ingin melakukan perbuatan tersebut ya, membicarakan dan menggunjing aib saudara kita. Kemudian hadirin sekalian, dari pertanyaan Rasul kepada para sahabat ini menunjukkan Rasul itu ingin menanamkan kepada kita semua semangat solidaritas, Pak, persaudaraan ya, kepada umat Islam. Ya, Rasul menyebutkan dalam redaksi hadis tadi, engkau menyebutkan akhoka, tentang saudaramu. Rasul menyebutkan saudaramu. Saudaramu di sini bukan saudara karena nasab, ya bukan saudara karena hubungan bisnis, tapi saudara karena kita satu agama, Pak. Maka siapapun muslimnya, ya dia adalah saudara kita. Ya, kita tidak memandang apa benderanya, di mana organisasi dia bernaung. Ya, selama dia muslim, selama dia beriman kepada Allah, maka dia saudara kita. Larangan ini hadirin sekalian berkaitan dengan dosa ghibah. Rasul memberikan batasan, engkau menyebutkan tentang saudaramu. Ya, ulama menjelaskan ya, apabila konteks ghibah kita adalah membicarakan orang-orang yang bukan saudara kita, artinya bukan sesama nama, Pak, sesama muslim, berarti ini tidak termasuk kategori ghibah. Kita membicarakan orang kafir, ya, kita membicarakan orang-orang ya, yang keluar dari agama Islam, murtad, ini bukan termasuk kategori ghibah yang tercela dan dilarang dalam agama kita. Yang dilarang adalah mencela, yang dilarang adalah menghibah, yang kategorinya adalah saudara kita sesama muslim. Yang dibicarakan hadirin sekalian adalah yang dibenci dan tidak disukai oleh saudara kita. Ya, secara umum hadirin sekalian, karena Rasul menyebutkan demikian. Apapun
ya dari hal-hal yang tidak disukai dan dibenci oleh saudara kita, baik berkaitan dengan fisik atau badan saudara kita hadirin sekalian, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan istri, anak, garis keturunan, bahkan warna kulit hadirin sekalian. Kalau kita membicarakan itu semuanya dan saudara kita kalau tahu dia tidak menyukai hal tersebut, berarti ini sudah termasuk ghibah hadirin sekalian. Ya, kita mengatakan saudara kita ini kulitnya hitam legam. Kita mengatakan saudara ini, kemampuan saudara kita ini kalau diajak ngomong itu tell me, telat mikir Pak. Ya, Pentiumnya Pentium 1, lambat. Ya, saudara kita kalau dengar dia nggak akan suka dengan omongan kita ini. Berarti ini sudah termasuk perbuatan ghibah hadirin sekalian. Nanti giliran membicarakan masalah keluarga, ya kita ya membicarakan istri saudara kita hadirin sekalian, kita mengomongkan istrinya fulan itu cerewet, ya, istrinya fulan itu kurang perhatian kepada suaminya dan seterusnya. Ini termasuk dari perbuatan ghibah hadirin sekalian, karena seandainya saudara kita tahu tentu dia tidak akan menyukainya. Maka kita harus hati-hati hadirin sekalian dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan berkaitan dengan saudara kita. Jangan sampai tanpa sadar karena ulah lisan kita ini hadirin sekalian, kita menghancurkan hubungan persaudaraan kita ya dengan sesama muslim. Para sahabat kemudian kembali bertanya kepada Nabi, meminta penjelasan kepada beliau. Bagaimana pendapat engkau ya Rasul, seandainya yang aku ucapkan ini memang sesuai dengan kenyataan? Ya memang saudara kita ini dari sisi kulit hitam legam. Ya, istrinya memang cerewet. Ya, teman kita ini memang orangnya lambat dalam memahami, telat mikir hadirin sekalian. Rasul mengatakan kalau memang itu ada pada saudaramu, maka itulah perbuatan ghibah yang sudah engkau lakukan. Ya. Apabila yang kita bicarakan itu ada pada saudara kita, itulah hakikat dari ghibah hadirin sekalian. Rasul menambahkan, seandainya apa yang engkau bicarakan itu tidak benar adanya, tidak sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah berdusta atas saudaramu. Ya, dosanya lebih besar hadirin sekalian ketika kita membicarakan aib saudara kita. Kemudian aib yang kita bicarakan ini ternyata tidak benar adanya. Saudara kita tidak memiliki aib yang kita bicarakan. Ya, berarti kita sudah melakukan dua kriminalitas, Pak. Kriminal yang pertama kita menggibahi dirinya, kemudian kriminal yang kedua kita berdusta atas dirinya. Dosanya dua. Dosa besar yang kita lakukan jatuhnya fitnah, berdusta atas nama saudara kita, kemudian yang kedua jatuhnya adalah perbuatan ghibah. Ini tentunya hadirin sekalian yang menjadi peringatan bagi kita semuanya untuk berhati-hati dari salah satu akhlak yang buruk ini. Perlu kita pahami hadirin sekalian ketika kita melakukan perbuatan dosa ghibah. Dosa ghibah ini tidak cukup dihapus Pak dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Dosa ghibah ini tidak cukup dihapus dengan puasa Ramadan, puasa sunnah yang tekun kita lakukan. Dosa ghibah ini tidak bisa dihapuskan dengan pahala sedekah yang kita rajin lakukan. Karena kategorinya dosa besar, kita harus kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya, kita menyatakan apa yang kita lakukan inilah termasuk dosa dan kita mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan segera memohon ampun serta bertobat kepadanya. Dan sebagian para ulama hadirin sekalian menambahkan nih, bagian dari kesempurnaan taubat kita kalau kita menggunjing aib saudara kita, ya kita meminta halal Pak, memohon maaf secara terbuka kepada saudara kita. Sebagian ulama ada yang berpendapat demikian, karena ghibah ini dosa besar yang kaitannya bukan hanya dengan Allah saja, tapi juga hubungannya dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan saudara kita sesama muslim.
Ya, tetapi ini berat tentunya hadirin sekalian. Kadung ewuh Pak izin mosok aku bar garap dulurku, aku arep ya ngomong apa onone kan pasti malu Pak. Kita pun juga ewuh. Ya piye ya? Mau caranya memulai ngomong bagaimana? Maka sulit hadirin sekalian untuk kemudian kita meminta halal dan memohon maaf dari saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ulama memberikan solusi lain hadirin sekalian. Ya, kita balik yang kita bicarakan dan kita ceritakan kebaikannya Pak. Ya, saya ingin bertobat dari dosa ghibah ini, maka sebagai penyeimbangnya hadirin sekalian, ya kita sebutkan kebaikan-kebaikan saudara kita. Ya. Atau juga bisa yang bisa kita lakukan hadirin sekalian, kita memohonkan ampun kepada Allah, beristighfar untuk saudara kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada saudara saya yang saya ghibahi ini. Itu beberapa cara hadirin sekalian yang dijelaskan oleh para ulama ya untuk kita menyempurnakan ya seandainya kita jatuh dalam dosa ghibah dan kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak cukup dihapus dengan amal soleh dan amal ketaatan kita harus menyatakan ikrar taubat. Kita bisa sempurnakan dengan ya membalik ghibah kita menjadi cerita yang baik, atau kita memohonkan ampun untuk saudara kita, atau yang lebih utama lagi ya kita terbuka kepada saudara kita, memohon maaf secara terbuka ya kepada saudara kita yang telah kita ghibahi. Salah seorang ulama Islam, Imam An-Nawawi hadirin sekalian, dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin yang membawakan penjelasan yang sangat baik hadirin sekalian tentang masalah ghibah ini. Ya, beliau membawakan penjelasan tentang beberapa kondisi di mana seseorang itu dibenarkan dan diperbolehkan untuk melakukan ghibah. Kita sudah paham ya, hukum asalnya ghibah ini adalah tidak boleh dalam agama kita. Ya, karena tadi tujuannya adalah untuk menjaga hubungan ya persaudaraan ukhuwah ya umat Islam. Ya, tetapi dalam beberapa kondisi hadirin sekalian dibenarkan bagi seseorang itu untuk ghibah. Ya, ada 6 keadaan hadirin sekalian, ada 6 kondisi ya yang bisa kita jadikan ilmu hadirin sekalian sebagai bekal kita nanti untuk kemudian mengontrol omongan kita, ini ghibahnya boleh atau tidak. Ya. Ghibah yang pertama hadirin sekalian yang diperbolehkan ya, sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah ghibahnya orang yang dizalimi, Pak. Ya, orang yang mengadu karena dirinya dizalimi baik kepada orang lain yang dia bukan siapa-siapa atau kepada orang yang dia lihat memiliki kekuasaan hadirin sekalian seperti RT barangkali ya, ruang lingkup yang kecil ataupun aparat keamanan setempat hadirin sekalian maupun kepada penguasa. Ya, orang yang berada dalam kondisi seperti ini hadirin sekalian, dia boleh untuk kemudian ya menghibahi ya orang lain dalam rangka mengadu ya perbuatan zalim orang lain terhadap dirinya. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, kondisi yang diperbolehkan seseorang itu melakukan perbuatan ghibah adalah meminta fatwa. Ya, meminta penjelasan, meminta arahan, meminta bimbingan, di mana dalam fatwa tersebut mengharuskan orang tersebut untuk bercerita ya tentang aib seseorang hadirin sekalian. Ya, ini dibenarkan dalam agama kita karena pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam riwayat yang menjadi landasan akan bolehnya seseorang yang meminta fatwa untuk menggibahi orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari hadirin sekalian, ada salah seorang sahabiyah yang bernama Hindun binti Utbah. Ya, Hindun ini ya sebelum Islamnya hadirin sekalian kita tahu dalam perang Uhud adalah perempuan yang memerintahkan seorang budak bernama Wahsy untuk membunuh sinten Pak? Paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah masuk Islam hadirin sekalian kemudian baik keislamannya. Istrinya Abu Sufyan.
Istri Abu Sufyan yang bernama Hindun binti Utbah ini, hadirin sekalian, pernah mengadu, meminta fatwa, Pak, meminta arahan, meminta bimbingan kepada Nabi tentang perilaku suaminya. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Ya Rasulullah, suamiku ini Abu Sufyan adalah sosok seorang lelaki yang pelit. Ini berkaitan dengan masalah rumah tangga berarti. Hindun mengadu kepada Nabi, ya, perihal suaminya Abu Sufyan yang tidak loyal, Pak, ya, dalam masalah nafkah. Fa ahtaju an akhudha min mali. Aku ini kemudian dalam kondisi terdesak, ya Rasul, untuk mengambil hartanya tanpa ia ketahui. Ya, maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam membenarkan perbuatannya Hindun. Khudhi ma yakfiki. Silahkan ambil wahai Hindun. Ya, dengan cara yang baik, ya, bil ma'ruf, ya, sesuai dengan kebutuhan yang engkau butuhkan tanpa berlebih-lebihan. Ya, Hindun di sini posisinya sedang menggibahi siapa, Pak? Suaminya sendiri. Dan Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengingkari perbuatan Hindun. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang meminta arahan, meminta fatwa kepada orang lain, ini dibenarkan. Tidak terhitung dosa ghibah. Kondisi yang ketiga, hadirin sekalian, dalam rangka tahdzir, Pak. Tahdzir itu adalah memperingatkan keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika orang lain ini melakukan sebuah perbuatan yang tercela, hadirin sekalian, ya, untuk memperingatkan orang lain supaya berhati-hati dari kejelekan dan keburukan orang ini, maka ghibah seandainya dilakukan itu dibenarkan dan diperbolehkan. Landasannya, hadirin sekalian, dalam hadis riwayat Muslim. Ini kisah menarik, hadirin sekalian. Disebutkan ada seorang janda di zaman Nabi, hadirin sekalian, yang bernama Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Ketika Fatimah bintu Qais, hadirin sekalian, ya, selesai, ya, masa iddahnya, masa di mana seseorang perempuan tidak boleh, ya, menikah lagi, entah karena dicerai hidup ataupun cerai mati oleh suaminya. Ya, ketika itu sudah selesai, dia diperbolehkan untuk menikah kembali. Fatimah bintu Qais, menarik ini, hadirin sekalian, ketika itu ada 3 lelaki, Pak, ya, yang tertarik kepada perempuan ini radhiyallahu anha. Lelaki yang pertama ada yang namanya Abu Jaham. Lelaki yang kedua ada yang bernama Muawiyah. Dan lelaki yang ketiga, ya, salah satu dari sahabat, ya, kesayangan, putra kesayangan Nabi. Ya, dalam pelajaran sirah, orang ini dikenal dengan panggilan atau julukan Hibbu ibni Hibbir Rasul, ya, kesayangan dari anak kesayangannya Rasul, yaitu Usamah, Pak. Usamah putranya sahabat Zaid bin Harithah yang pernah diangkat oleh Nabi alaihi salatu wasallam menjadi anak angkatnya, yang kemudian karena nasabnya dirubah oleh Nabi menjadi Zaid bin Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menegur beliau, menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, tidak boleh anak angkat itu nasabnya kemudian, ya, dinasabkan bukan kepada ayah biologisnya. Maka dikembalikan Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah. Kita kembali ke cerita Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, hadirin sekalian. 3 lelaki ini datang untuk mengajukan proposal, Pak. Proposal apa nih, Pak? Lamaran. Maka Fatimah bintu Qais ini konsultasinya kepada Nabi, meminta pendapat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi, hadirin sekalian, ketika itu menjelaskan satu persatu, Pak. Beliau menyampaikan apa adanya tentang keburukan, terutama 2 nama pertama tadi, Pak, yang dijelaskan oleh Nabi keburukannya, agar Fatimah ini kemudian berhati-hati dari kejelekan 2 orang ini. Ya, kejelekan orang yang pertama, hadirin sekalian, sahabat yang bernama Abu Jaham. Ya, bukan berarti kemudian orang dekatnya Nabi itu tidak punya kejelekan, hadirin sekalian.
Ya, para sahabat Nabi mereka bukan manusia maksum, punya kesalahan hadirin sekalian, tetapi keutamaan mereka itu jauh mengungguli ya kejelekannya, sehingga yang namanya kejelekan para sahabat itu tertutupi dengan keutamaan mereka radhiyallahu taala anhum. Rasul mengatakan hadirin sekalian, orang yang pertama yang bernama Abu Jahm ini la yadha asahu an atiki. Ya, Abu Jaham orang yang melamar engkau ini wahai Fatimah, dia ini adalah seorang lelaki yang dikenal tidak pernah meletakkan tongkat dari bahunya. Ya, ini bahasa kiasan Pak, bukan bahasa apa adanya dari Nabi. Rasul ingin memahamkan kepada Fatimah, Abu Jaham ini adalah sosok lelaki yang tongkat itu tidak pernah lepas dari pundaknya. Para ulama menjelaskan hadirin sekalian, setidaknya ada dua makna ya di balik ucapan Nabi ini. Makna Abu Jahm ini tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya ini, makna yang pertama, orang ini ringan tangan Pak. Ringan tangan dalam arti senang memukul ya, orangnya ya senang memukul hadirin sekalian ya, suka memukul orang lain. Maka dikhawatirkan kalau engkau menikahi dia wahai Fatimah, engkau akan menjadi korban pemukulannya. Seolah-olah demikian pesan dari Nabi. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, makna dari tidak pernah lepas nih tongkat dari pundaknya ini, orang ini sering melakukan perjalanan Pak. Abu Safar nih, sering safar kemana-mana. Ya, jarang di rumah Pak. Nanti khawatirnya kalau perempuan sering ditinggal suaminya, kata orang Pak, jableh Pak, jarang dibelai oleh suami. Ya Fatimah, lelaki ini sering pergi, dia jarang di rumah. Engkau kalau menikah dengan dirinya, nasib engkau nanti seperti itu, akan sering ditinggal. Ini lelaki pertama Pak. Kemudian lelaki kedua, wahai Fatimah, adapun Muawiyah faso'lukun la malalahu. Muawiyah ini adalah sosok seorang yang miskin hadirin sekalian, dia tidak punya harta. Ya, disampaikan apa adanya oleh Rasul, wahai Fatimah, Muawiyah ini adalah sosok lelaki miskin yang tidak punya harta benda. Apakah engkau siap untuk menikah dengan dirinya? Seolah-olah pesan Rasul demikian. Maka tinggallah orang yang ketiga. Rasul ketika ya tiba giliran orang yang ketiga tidak menyampaikan rapotnya Pak, langsung memerintahkan kepada Fatimah, inkihi Usamah bin Zaid. Wahai Fatimah, orang pertama sudah, orang kedua sudah, orang yang ketiga tidak aku bicarakan tentang dirinya, langsung engkau lebih baik menikah saja dengan sinten Pak? Usamah ibn Zaid. Ya, akhirnya Fatimah bintu Qais menikah dengan ya anak kesayangan dari kesayangan Nabi alaihi salatu wasallam, Usamah putra Zaid bin Harithah. Yang dilakukan oleh Nabi hadirin sekalian, membicarakan tentang Abu Jahm, membicarakan tentang sahabat Muawiyah, ini berarti perbuatan apa Pak? Ghibah. Tetapi ghibah ini dibenarkan karena Nabi alaihi salatu wasallam melakukannya hadirin sekalian. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat hadirin sekalian, mujahir fisqan. Ya, menghibahi, membicarakan orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan Pak. Ya. Ketika kita melihat ada seseorang yang terang-terangan melakukan perbuatan kemaksiatan, yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa, ya, apabila kemudian orang tersebut menjadi pembicaraan, menjadi bahan omongan orang lain, maka jangan salahkan orang lain Pak. Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkanlah dirinya sendiri. Kenapa dia kemudian terang-terangan secara terbuka melakukan perbuatan dosa? Padahal yang namanya dosa itu adalah aib hadirin sekalian. Tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah ketika dia melakukan perbuatan dosa dan dosanya itu hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pamerkan dan publikasikan secara terbuka dosa yang sudah Allah tutup tersebut. Maka hati-hati hadirin sekalian, kalau kita ingin bercerita kepada orang lain, ini berkaitan dengan aib dan dosa kita sendiri, lebih baik karena sudah ditutup oleh Allah Pak, jangan kita buka kepada orang lain. Cukup diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya.
Di antara landasan tentang bolehnya perbuatan ghibah dalam kondisi yang keempat ini hadirin sekalian, ya, yang pernah terjadi di zaman Nabi hadirin sekalian, ada seseorang ya yang kemudian bertamu yang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, dan orang ini dikenal sebagai sosok seorang yang menyebalkan, Pak. Ia adalah orang yang memiliki perilaku yang tidak baik, lisannya tajam. Ya, lisannya tajam. Kalau membicarakan dan mengomentari orang lain itu paling pandai. Termasuk Nabi pun tidak luput, Pak, dari serangan tajam omongan atau lisan orang ini. Ya. Ketika itu hadirin sekalian, Rasul mendengar berita orang ini akan bertamu ke tempat Nabi. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat, "I'zanulahu", persilahkan orang ini untuk masuk. Tetapi beliau menggibahi orang ini, Pak. Beliau mengatakan, "Fabi'sa ibnul ashirah". Ya, orang ini yang akan masuk ini, orang yang aku persilahkan masuk ini, kata Nabi, adalah orang yang paling buruk di kabilahnya. Orang yang paling buruk di kalangan keluarganya. Karena Nabi tahu orang yang akan menemui beliau ini adalah orang yang lisannya tajam, hadirin sekalian. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bertemu dengan orang ini, Nabi tetap, Pak, menampakkan muka ramah, disambut dengan baik, ya, tersenyum. Ya. Kenapa demikian? Nabi sengaja menyikapi orang tersebut dengan ramah karena Nabi khawatir, Pak, nanti diri beliau itu akan terkena omongan pedas orang tersebut. Ya, setelah orang ini kemudian pergi hadirin sekalian, Rasul kembali, Pak, membicarakan orang ini. Ya, Rasul mengatakan, "Inna syarron nasi manzilatan indallah man tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhsyih". Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah, ya, di hari kiamat nanti adalah orang yang manusia itu meninggalkan orang tersebut, tidak mau dekat dengan dirinya karena dia khawatir terkena keburukan atau kejahatan dari ulah lisannya. Ya, jadi Rasul ambil aman, Pak, istilahnya ambil aman, beliau main aman ketika bertemu dengan orang tersebut, ya berbuka manis, Pak. Sebenarnya anyel Rasul dengan orang tersebut. Tapi supaya Rasul terhindar dari kejelekannya, ya Rasul main aman, kemudian tetap tersenyum dan ramah. Padahal sebenarnya orang tersebut sangat menyebalkan. Ya, Rasul pun tidak sudi, Pak, sebenarnya, ya, untuk dekat dengan beliau. Tapi ya demi menjaga semuanya, Rasul pun tetap seperti itu. Perhatikan hadirin sekalian dalam kronologi tadi bagaimana Rasul, ya, menggibahi orang tersebut. Karena orang tersebut memiliki sebuah kefasikan, lisannya tajam, hadirin sekalian. Ini yang keempat hadirin sekalian. Kemudian yang kelima, ghibah itu diperbolehkan dalam rangka at-ta'rifah, untuk menjelaskan dan mengenalkan hakikat seseorang. Ini diperbolehkan dalam agama kita. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam hadirin sekalian, ya, memiliki dua muadzin, Pak. Ada sahabat Bilal dan satu lagi seseorang yang dikenal buta, al-a'ma, hadirin sekalian. Ya, sahabat Abdullah bin Umar menceritakan dalam hadis riwayat Muslim, ya, tentang muadzin Rasul ini. Ya, Rasul alaihi salatu wasallam memiliki dua tukang adzan. Tukang adzan yang pertama sahabat Bilal, kemudian tukang adzan yang kedua bernama Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Ya, Abdullah bin Umar membicarakan tentang aibnya sahabat Ibnu Ummi Maktum, yaitu seorang yang buta. Ini menunjukkan hadirin sekalian, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar itu adalah ghibah, tetapi ghibah yang dibenarkan dalam agama kita. Dan ini biasa hadirin sekalian kita lakukan nih, ketika kita ditanya oleh seseorang, ada orang yang mencari, ya, orang yang dia cari hadirin sekalian barangkali namanya sama, Pak, namanya Tri. Ya, Tri yang mana dulu ini? Ya, di Safira ini Tri banyak. Tri sing cendek, Tri sing dhuwur, Tri sing lemu, apa Tri sing kuru. Nah, ketika kita membicarakan 4 Tri tadi, Pak, ada Tri yang lemu, Tri yang kuru, ini kira-kira ghibah mboten, Pak? Ghibah tentunya, kita membicarakan, Pak, ya, keempat Tri tersebut. Tri sing dhuwur, Tri sing cendek, dan seterusnya. Ya, kalau ada di sini jamaah yang bernama Tri, nyuwun ngapunten nggih, saya pinjam namanya di sini. Nggih. Ini biasa, Pak, di kalangan kita biasa, dan ini sesuai dengan apa yang terjadi di zaman Nabi tadi ketika Abdullah bin Umar menyebut muadzin Rasul sebagai sosok yang buta. Dan di kalangan para ulama hadis pun juga ini berjalan, Pak.
ketika ada ulama hadis yang lebih dikenal dengan panggilan yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Ada periwayat hadis yang dipanggil dengan al-a'raj, pincang kakinya, Pak. Dia lebih dikenal dengan nama panggilannya ini daripada nama aslinya, Pak. Orang tidak banyak tahu nama aslinya. Taunya ulama ini namanya a'raj, si pincang begitu. Karena memang kakinya pincang. Ada pula seorang ulama yang hadirin sekalian dikenal dengan nama Al-A'mash. Ya, Sulaiman bin Mihran nama aslinya. Orang tidak banyak tahu kalau nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Dia lebih dikenal dengan panggilan Al-A'mash. Al-A'mash artinya matanya rabun, Pak. Ya, matanya rabun. Ya, dia lebih dikenal dengan panggilan Al-A'mash. Ini kita membicarakan dan memanggil aibnya, tetapi karena orang tersebut dikenal dengan hal tersebut, ya mau bagaimana lagi hadirin sekalian, sehingga dibenarkan dalam agama kita. Lalu yang terakhir hadirin sekalian, dari kondisi ghibah yang diperbolehkan dalam rangka ya isti'anah ala mungkarin, meminta tolong untuk merubah suatu kemungkaran. Ya, ketika ada sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain hadirin sekalian, ya contoh di kampung kita melihat ada sekumpulan anak-anak muda yang memiliki kebiasaan tidak terpuji, ya nongkrong sambil main judi hadirin sekalian dan minum dan mabuk-mabukan. Ya, kita yang melihat mereka ini kemudian melapor kepada aparat setempat hadirin sekalian. Ya, laporan kita tentunya akan membicarakan mereka, Pak. Karena dalam rangka untuk merubah kemungkaran, menindak ya ketidaknyamanan yang ada di lingkungan kampung kita, ya seperti ini adalah ghibah ya yang diperbolehkan dalam agama kita. Selain dari 6 ini hadirin sekalian, maka tidak ada toleransi bagi kita untuk kemudian kita bermudah-mudahan, bergampang-gampangan hadirin sekalian yang membicarakan aib atau kejelekan saudara kita. Kesimpulan dan faedah yang bisa kita ambil bersama dari hadis Abu Hurairah ini hadirin sekalian. Yang pertama, kita belajar bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mendidik penanaman akhlak yang baik kepada para sahabat. Ya, salah satu dari bentuk perhatian Nabi alaihi salatu wasallam sebagai pendidik hadirin sekalian, beliau memberikan ya perhatian dalam masalah pendidikan akhlak. Sehingga ini bisa kita contoh hadirin sekalian, terutama kita sebagai orang tua, kita tanamkan kepada anak-anak kita akhlak yang baik. Ya, jangan sampai atas nama kasih sayang dan cinta, Pak, ya, kita membiarkan perilaku yang tidak baik pada anak kita. Ya, kita harus luruskan mereka sesuai dengan jenjang usia mereka. Kita lakukan pendekatan dari hati ke hati kepada anak-anak agar sejak kecil mereka tertanam akhlak yang baik. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, ya, kita belajar bersama ya penjelasan tentang hakikat dari ghibah. Hakikat dari ghibah adalah menyebutkan tentang aib ya atau kejelekan saudara kita. Dan Rasul secara umum ya menggambarkan kepada kita semua yang namanya ghibah itu adalah membicarakan apapun dari hal-hal yang tidak disukai, apapun dari hal-hal yang dibenci oleh orang lain. Itu jatuhnya sudah dalam perbuatan ghibah. Kemudian kesimpulan yang ketiga hadirin sekalian, ghibah ini termasuk dosa besar. Ya, sehingga ketika kita merasa diri kita melakukan perbuatan ghibah ini, berarti kita harus sadar hadirin sekalian, kita terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Kalau kita ingin bertobat, tidak cukup dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita harus mengikrarkan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan taubat dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang berikutnya hadirin sekalian, kita belajar bersama ya bagaimana dosa ghibah itu akan berlipat dosa dan keburukannya ketika itu berbau fitnah. Apa yang kita bicarakan itu ternyata tidak ada pada saudara kita. Kita terjatuh dalam dua dosa besar. Dosa besar yang pertama adalah ghibah, dosa besar yang kedua adalah memfitnah saudara kita ataupun orang lain. Ini hadirin sekalian yang kita sama-sama baca dan kaji pada pagi hari ini.